Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab ketiga, yaitu pewarisan sifat. Nah, pada bab pewarisan sifat, kita akan belajar tentang gen. Nah, gen itu berkaitan tentang kromosom. Nah, pewarisan sifat ini meliputi dari monohibrid dan dihibrid. Monohibrid terdiri atas dominan penuh, intermediate, sedangkan dihibrid terdiri atas dominan penuh, intermediate juga. Pewarisan sifat. Pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Nah, kita bisa tahu kan, biasanya kita melihat bebek ini mirip dengan anak bebek mirip dengan induknya. Itu bukti dari pewarisan sifat yang terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana caranya sifat-sifat organisme itu dapat di dalam materi genetik dan dapat diwariskan? Genetik Mendel. Georg Johann Mendel meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitiannya ini, sekarang kita tahu dan dapat mengerti bahwa pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat pada makhluk hidup disebut genetik. Mendel kemudian diakui sebagai bapak genetik karena Georg Mendel yang pertama kali meneliti tentang pola pewarisan sifat, makanya disebut bapak genetika. Mendel memilih tanaman kacang kapri, Passion sativum, sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini mempunyai banyak kelebihan, yaitu yang pertama menghasilkan banyak keturunan, daun hidup yang pendek, mudah penyerbukannya, dan mempunyai sifat-sifat yang mencolok. Langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni. Galur murni merupakan tanaman apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi dia itu plek sama persis dengan induknya. Persilangan dilakukan Mendel yang kita lihat di gambarnya ini. Pertama, bunga di kacang kapri ini benang sarinya dipotong, kemudian serbuk sari dari tanaman lain ditempelkan pada kepala putih. Tuh, dan jadilah biji dalamnya. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai sifat atau tempat tertentu pada kromosom. Jadi, kromosom itu di dalamnya terdapat gen-gen ya. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut lokus. Jadi, pada gen itu terletak di kromosom. Jadi kromosom merupakan sebagian besar dari gen. Letak-letak gen ini dan kromosom ini disebut lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut alel. Ya, masing-masing gen itu pasti mempunyai pasangan, yaitu yang disebut alel. Homozigot merupakan dua alel yang sama terdapat pada satu lokus atau satu tempat. Misalnya nih, ada AA ini berarti dua alel yang sama pada satu tempat sama, atau A kecil dan A kecil juga, ini pada lokus yang sama. Sedangkan pada heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang bertempat pada satu lokus. Jadi dia dua alel yang berbeda. Kita lihat A besar dan A kecil, tapi dia dalam satu lokus, yaitu tempat yang sama. Seperti ini contohnya ya. Itu disebut heterozigot. Alel ada yang bersifat menutupi alel lain, dominan, dan tertutupi alel lain atau resesif. Tuh. Nah, selanjutnya ada fenotipe, merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Misalnya warna bunga, ya, itu contoh fenotip. Bentuk biji, itu sepofenotip. Terus tinggi tanaman. Sedangkan untuk genotip, dari katanya geno atau gen, merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip.
Dia genotip itu mengendalikan fenotip. Misalnya, untuk fenotip bentuk biji dominan bulat terdapat 2 jenis genotip. Kita lihat biji dominan bulat yaitu R besar. Dia homozigot karena dia sama kan, bentuknya R besar dan R besar. Dan R besar R kecil heterozigot. Sedangkan untuk fenotip yang berbiji keriput dikendalikan oleh genotip R kecil. Tuh, karena dia sama disebut homozigot. Persingangan monohibrid secara hukum segregasi. Pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotip adalah 1:2:1 dan perbandingan jumlah fenotip adalah 3:1. Ingat ya, genotip itu yang mempengaruhi dari fenotip. Ya, hal ini sesuai dengan hukum 1 Mendel, hukum segregasi bebas yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Selanjutnya ada persilangan dihibrid dan hukum perpaduan bebas. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan 2 sifat berbeda. Dalam percobaannya tentang prinsip perpaduan hukum bebas, hukum 2 Mendel melakukan persilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan 2 sifat berbeda. Sebagai contoh, persilangan galung murni berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galung murni berbiji keriput dan berwarna hijau. Kita lihat persilangannya dua sifat yang beda kan? Kita lihat di sini galung murni yang pertama bijinya bulat, yang kedua galung murninya berbiji keriput. Sedangkan untuk sifat yang selanjutnya adalah galung murni yang pertama berwarna kuning, yang kedua berwarna hijau. Alel B besar itu bulat dominan terhadap alel B kecil keriput. Kita anggap B kecil itu keriput ya. Dan alel K kuning besar, K besar berwarna kuning dominan terhadap alel K kecil hijau. K kecil itu hijau ya. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotip generasi F2? Perhatikan diagram persilangan berikut. Nah, kita lihat di sini parental 1 P1 yaitu bulat kuning yang pertama dan keriput hijau yang kedua. Genotipnya B besar, K besar. Kita tahu bulat itu B besar, kuning itu K besar dan K besar. Sedangkan untuk keriput itu B kecil dan B kecil. Hijau, warna hijau itu K kecil dan K kecil. Alelnya kita ambil dari keduanya. Satu huruf ya, B besar, K besar, dan yang selanjutnya B kecil dan K kecil. Generasi F1-nya lalu digabung, disilangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Karena dominannya B besar, bulat yaitu, dan K besarnya itu kuning. Parental P2-nya yaitu disilangkan lagi nih keduanya. Si generasi yang pertama ini disilangkan. F1 silangkan F1, B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Alelnya yaitu apa aja? Ada B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Untuk selanjutnya itu ada B besar, K besar, sama ya, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Untuk generasi 2, F2-nya yaitu kita kalikan nih. Dari keduanya kita bikin diagram seperti ini, tabel seperti ini. Lalu dikalikan B besar, K besar, ini taruh 1. B besar, K besar dengan B besar, K kecil. Jadinya B besar, K besar, dan K kecil sampai selanjutnya. Itu ya, kita nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu. Berdasarkan tabel genotip F2, kita dapat membuat tabel perbandingan fenotip dan genotip. Ingat ya, fenotip itu fisik, genotip itu gennya. Generasi F2 sebagai berikut. Macam genotip. Ini genotipnya macam-macam itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor kotaknya ada 1, ini yang mirip ya.
Lihat nih, ini ada satu, nomor kotaknya di 1, terus ada B besar, K kecil itu ada di kotak nomor 2 sama 5. Kita lihat nih, di kotak nomor 2 sama 5, benar nggak? B besar, K kecil. Kita lihat di nomor B besar, K kecil, sama ya. Jadi kita tulis nomor kotaknya ini dari macam-macam genotipnya di nomor kotak berapa, terus perbandingannya. Kita lihat di sini ada nomor kotaknya cuma 1, berarti perbanding genotipnya cuma 1. Sedangkan untuk B besar, K besar, dan K kecil itu perbandingannya ada 2. Lihat nih, 2 sama 5, ya kan? Terus ini juga ada 2, 3 dan 9. Sedangkan yang pada nomor keempat itu ada 4, 7, 10, 13. Berarti genotipnya ada 4, ya kan? Nah, sampai selanjutnya. Selanjutnya ada fenotip. Fenotipnya berdasarkan ini ditranslatekan, gitu kan? Ini kan bulat kuning kan, B besar, K besar. Berarti bulat kuning. Sedangkan untuk yang ini nih, kita lihat yang ini, yang ada B kecil, K besar nih, kita lihat. B kecil itu kan keriput. Kalau dia ada 2 berarti dominan keriput. Kalau K besar berarti kuning, kalau K kecil berarti hijau gitu. Nah, di sini kita lihat di sini ada berapa? 1. Kita lihat perbandingan fenotipnya ya. 1 ditambah 2 itu 5, ditambah 4 berarti 9. Kita hitung di sini ada 9. Terus yang bulat kuning itu ada 9. Terus untuk bulat hijau, kita lihat di sini 1 dan 2 berarti ada 3. Untuk keriput kuning yaitu 1 dan 2 ada 3. Untuk keriput hijau yaitu ada 1. Gitu. Pada percobaan hibrid didapatkan perbandingan fenotip F2 adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Sementara itu perbandingan fenotip generasi F2 adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berdasarkan data hasil percobaan, Mendel membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus yang lain pada pembentukan zigot. Kesimpulan ini dikenal dengan nama hukuman perpaduan bebas, hukum 2 Mendel. Nah, kita lihat di sini penerapan genetikanya. Yang pertama, keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemuliaan tanaman merupakan salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Yang kedua, salah satu cara pemulihan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman, gitu kan? Karena kan kita juga melihat tanaman ini tidak subur di bagian sini, dia harus subur itu disilangkan dengan tanaman yang apa, kayak gitu. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lainnya, kayak gitu. Sebagai contoh, tanaman kacang kedelai varietas Wase yang memiliki sifat tahan asam dapat disilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas Noko Sawon yang berbiji besar sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Nah, itu contohnya ya. Persilangan dengan menerapkan ilmu genetika juga dapat diterapkan pada persilangan hewan. Jadi nggak cuma tanaman doang, hewan juga bisa. Biasanya hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Itu. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan boleh WA Miss atau hubungi Miss. Kalau ada yang kurang paham bisa datang ke konseling ya. Cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.